Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor pemahaman bacaan dan menulis. Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas soal PBM, salah satu subtes UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini sudah ada 13 kalimat. Mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Pilihan di bawah bukan merupakan perbaikan. Oke, kita lihat ya, bukan perbaikan. Berarti dia tidak diminta untuk memperbaiki. Agar kalimat 5 menjadi efektif, kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. Berarti intinya soal ini diminta mencari perbaikan. Karena udah ada kata bukan tapi kecuali. Oke, kita langsung saja ke kalimat 5-nya. Nah, di sini yang di-highlight adalah kalimat 5 menjadi efektif. Nih, kita lihat menghilangkan kata bahwa, menambahkan tanda koma, mengganti kata bahwa dengan jika, lalu menghilangkan tanda koma setelah frasa awal 2025. Dan mengganti kata dengan menjadi dan. Oke, kita lihat ke kalimat 5. Kepala BBKSDA NTT Arif Munandar. Nah, di sini ada koma tadi yang di-highlight. Mengungkapkan bahwa sejak 2019 hingga awal 2025 telah terjadi 59 konflik buaya dengan manusia yang menyebabkan 31 korban jiwa dan 28 orang luka-luka. Oke, kita lihat, sesuaikan lagi, menghilangkan kata bahwa. Berarti di sini dihilangkan. Lalu yang B, menambahkan tanda koma setelah NTT. Nah, di sini. Oke. Lalu mengganti kata bahwa dengan jika. Bahwa ini diganti dengan jika. Lalu menghilangkan tanda koma setelah frasa awal 2025. Nah, ini komanya di sini. Lalu mengganti kata dengan jadi dan. Kita lihat dengannya. Nah, di sini ada kata dengan diubah jadi dan. Oke, coba kita dari yang koma dulu. Kepala BBKSDA NTT, Arif Mahmud, mengungkapkan jika sejak 2019 hingga 2025, berarti ini dihilangkan, telah terjadi 59 konflik buaya dan manusia yang menyebabkan 31 korban jiwa dan 28 orang luka-luka. Oke, di sini pertanyaannya adalah yang fatal banget dan harus diperbaiki. Selama dia hanya diganti tetapi tidak mengubah maknanya, berarti tidak perlu dilakukan. Nah, kalau dan dengan ini masih nggak apa-apa harusnya karena sama makna, yaitu penambahan. Kemudian di sini mengungkapkan jika atau bahwa. Kalau tidak diubah pun masih nggak apa-apa. Jadi kita mencari yang fatal, kira-kira dari opsi A sampai E ini yang benar-benar fatal sesuai PUEBI dan harus dibenarkan adalah yang mana? Yaitu yang tanda koma ini. Kenapa? Nah, kita belajar tentang aposisi. Yaitu ini salah satu aturan penggunaan tanda koma. Tanda koma. Apa sih itu aposisi? Nah, dia adalah keterangan
tambahan yang menjelaskan informasi lebih lanjut tentang suatu kata benda, biasanya orang, gelar, jabatan, dan tempatnya bersandingan. Sehingga harus dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti contoh di sini. Di sini kan ada Kepala BBKSDA NTT. Nah, ini harus ditambahkan koma, baru Arif Mahmud, koma. Nah, ini harusnya ada penambahan koma di setelah NTT. Karena tadi ada aposisi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang kedua. Oke, di sini kita langsung saja lihat soalnya. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya daerah rawa dan hutan bakau yang menjadi habitat alami buaya. Kalimat tersebut paling tepat, diletakkan setelah kalimat berapa. Nah, ada 5, 6, 9, 11, dan 12. Nah, oke, kita sudah mengantongi kalimatnya. Sekarang kita ke bacaannya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada kata kondisi. Nah, berarti sebelum kata kondisi ini harus ada masalah yang mendahului. Nah, berarti di sini kan ada problem yang sampai memperparah si konflik tentang keberadaan habitat buaya yang hilang. Nah, kita mencari dulu kalimat sebelum ini. Karena udah ada kata rujukan ini, kondisi ini. Oke, kita berarti fokusnya ke kalimat 5, 6, 9, 11, dan 12. Ke 5 dulu. Kepala BBKSDA NTT Arif Mahmud mengungkapkan bahwa sejak 2019 hingga awal 2025 telah terjadi 59 konflik buaya dengan manusia yang menyebabkan 31 korban jiwa dan 28 orang luka-luka. Berarti ini isinya adalah data ya. Di sini adalah data kejadian. Lalu 6, wilayah dengan kejadian terbanyak meliputi Kabupaten Kupang, Malaka, serta beberapa daerah Sumba. Nah, ini juga membahas data yang terdampak. Oke, berarti 5 dan 6 ini nyambung. Kalau kita masukkan tadi kondisi ini, kondisi apa? Sedangkan yang dipaparkan di 5 dan 6 adalah data. Coba kita lanjut ke bawah dulu, yaitu 9 dan 12. Oke, 9. Sejak awal tahun, BBKSDA NTT sudah menerima 5 laporan penampakan buaya yang diduga makin sering memasuki area pemukiman akibat luapan sungai saat musim hujan. Oke, di sini adalah problemnya ya, yaitu dia mulai masuk ke pemukiman karena luapan sungai saat musim hujan. Nah, ini bisa jadi kandidat karena di sini sudah dipaparkan terkait problemnya, yaitu luapan sungai saat musim hujan. Jadi kita centang dulu. Lalu tadi 11 dan 12.
11 dan 12. Bahkan, beberapa warga mengaku masih khawatir beraktivitas di sekitar sungai meskipun belum pernah melihat buaya secara langsung. Apakah nyambung ketika dimasukkan ini? Nah, ketika kita memasukkan kalimat ini di setelahnya, nah, nggak nyambung karena di sini hubungannya adalah daerah rawa dan hutan bakau yang menjadi habitat alami buaya itu berkurang. Nah, di sini membahas tentang dampaknya, yaitu kekhawatiran dari warga. Jadi dia tidak berkorelasi. Lalu 12, Deputi Walhi NTT Juvencius Stefanus Nonga menekankan bahwa pemetaan habitat buaya dan akses masyarakat ke kawasan pesisir serta peraturan daerah yang memastikan perlindungan habitat satwa liar untuk mencegah konflik berulang itu sangat penting. Nah, di sini dia masih merujuk ke kalimat 12. Nah, sehingga kalimat ini ketika dimasukkan yang paling nyambung dan paling mendukung dengan masalah yang sudah dijelaskan adalah di kalimat 9. Kenapa? Karena problemnya adalah luapan sungai saat musim hujan. Nah, karena air hujannya itu naik ya, berarti ada pasang. Sehingga daerah rawa dan hutan bakau ini berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Atau kalau kita bisa definisikan, kita mencari penyebab. Lalu ke perparahannya diperparah dengan faktor lingkungan. Baru yang terakhir adalah dampaknya. Nah, jadi jelas jawabannya adalah yang C. Soal yang ketiga. Oke, kita langsung lihat pertanyaannya. Kata yang harus ditambahkan pada kalimat 11 adalah, nah di sini ada kata ada sangat, ada meskipun, ada sekali, dan ada untuk. Coba kita masukkan satu-satu. Ada sebelum kata beberapa. Berarti ditambahkan ya. Bahkan, nah di sini adanya. Ada. Oke, itu yang A, yang B. Sangat sebelum kata khawatir. Sangat. Oke. Yang C, meskipun sebelum kata beberapa. Berarti ini ada 2 kali nih. Meskipun. Terus sekali. Sekali di sini sebelum melihat. Lalu untuk sebelum kata beraktivitas. Nah, untuk. Oke, kita coba yang A dulu. Bahkan ada beberapa warga mengaku, nah berarti di sini ada ditambahkan ada beberapa. Nah, ketika kita tidak menggunakan ada, apakah akan merubah struktur kalimat? Nah, tidak. Jadi ketika tidak ditambahkan berarti dia tidak apa-apa. Lalu yang kedua, sangat. Bahkan beberapa warga mengaku makin sangat khawatir. Nah, di sini boros atau terlalu berlebihan menggunakan kata yang sama. Udah makin ditambah sangat. Nah, boros. Lalu yang ketiga, meskipun sebelum kata beberapa. Meskipun. Bahkan meskipun beberapa. Nah, berarti dia too much konjungsi. Jadi konjungsinya 2. Ada bahkan konjungsi antar kalimat kemudian disusul dengan meskipun. Jadi tidak perlu.
Kemudian sekali sebelum kata melihat. Bahkan beberapa warga mengaku makin khawatir beraktivitas di sekitar sungai meskipun belum pernah sekali melihat buaya secara langsung. Belum pernah sekali. Nah, berarti sama sekali tidak pernah melihat, ataukah dia menggunakan kata belum pernah tapi cuma sekali melihat. Nah, di sini tidak nyambung atau tidak logis. Lalu yang terakhir, untuk sebelum kata beraktivitas. Bahkan beberapa warga mengaku makin khawatir untuk beraktivitas. Masih nyambung? Ya, nyambung karena untuk adalah preposisi. Ini sebelum ya. Jadi, setelah khawatir beraktivitas ini biasanya ada sebuah sisipan yang namanya preposisi atau kata depan. Biasanya berupa untuk ataupun yang lain. Ada beberapa preposisi saja yang bisa dipakai di sini. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang untuk sebelum kata beraktivitas. Soal yang keempat. Kita lihat soalnya. Kata hubung karena pada kalimat 8 seharusnya. Nah, berarti kita hanya meng-highlight karenanya saja, tidak perlu melihat ke kata yang lain. Di sini opsinya dibiarkan saja, dihilangkan, diganti dengan, diganti dengan ketika, dan diganti dengan meskipun. Oke, mari kita lihat kalimat 8. Karena selamat, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, yang kita ketahui, konjungsi karena ini punya makna sebab. Nah, sebab berarti karena ini sebabnya adalah selamat, maka dia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kalau kita lihat nih atau kita baca, karena seseorang tuh selamat, makanya dia harus dibawa ke rumah sakit. Logis atau tidak? Nah, kata-katanya tidak logis karena kalimat ini bukan menunjukkan sebuah sebab akibat. Bukan sebab akibat. Nah, kalau karena ini digunakan, sebabnya adalah selamat, maka akibatnya adalah dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu kan gak make sense. Masa orang kalau selamat harus dibawa ke rumah sakit? Nah, sehingga karena ini harus diganti. Jadi opsi untuk dibiarkan saja atau coba kita hilangkan. Tiba-tiba selamat. Nah, berarti nggak nyambung. Berarti opsi A sama B tidak tepat. Nah, tinggal kita memasukkan C, D, dan E. Kita misal ganti dengan kata dengan selamat. Nah, dengan itu yang kita ketahui adalah maknanya penambahan. Nah, ini juga tidak tepat. Lalu ketika selamat, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini juga tidak nyambung. Coba kita yang terakhir, meskipun selamat, meskipun, berarti kita tambahkan di sini ya. Meskipun tuh punya makna apa sih? Nah, meskipun maknanya adalah pertentangan. Nah, jadi misal kita masukkan, meskipun selamat, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat karena kalimat ini bukan sebuah sebab akibat, melainkan pertentangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E
Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih